Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung video pembelajaran tentang peluang yang merupakan sambungan dari video pekan lalu tentang teori peluang. Nah, hari ini fokus kita pembahasan untuk soal-soal terkait dengan materi peluang ini. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja langsung ke soal-soal yang berkenaan dengan materi peluang. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ini adalah soal untuk menentukan ruang sampel. Sini dikatakan bahwa contoh soalnya ya, ada satu dadu dan 2 koin dilempar bersamaan. Berapa banyak ruang sampelnya? Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa ruang sampel dari dadu ada 6 ya, karena di dalam dadu itu memiliki 6 sisi sehingga ruang sampel pada sebuah dadu itu adalah 6. Nah, kemudian untuk ruang sampel koin itu ada 2 ya. Nah, sedangkan yang di sini diminta adalah satu dadu. Kita beri pangkat ya, pangkat 1, pangkat 2. Nah, setelah kita peroleh hasilnya bahwa ruang sampel dari satu dadu itu adalah 6, sedangkan ruang sampel dari satu koin 2 koin itu adalah 4, maka kita lihat lagi kata-katanya. Sini ada kalimatnya dan, sehingga bisa kita gunakan aturan perkalian. Jadi kita kalikan, hasilnya adalah 24. Seperti itu ya. Jadi banyak ruang sampel dari satu dadu dan 2 koin adalah 24 karena menggunakan kata-kata dan, sehingga kita menggunakan aturan perkalian. Next. Nah, sekarang sesuai dengan aturan tadi yang kita sebut di soal sebelumnya, ini ada soal terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Soalnya di sini ada Sony memiliki 6 baju. Jadi baju ada 6. Kemudian celananya ada 3 dan jaketnya ada 2. Banyak cara Sony berpakaian. Aturan penjumlahan dan perkalian menggunakan kata kunci kalau penjumlahan itu atau, kemudian perkalian itu juga kata kuncinya adalah dan. Itu juga kita juga harus menggunakan logika berpikir kita bahwa cara Sony berpakaian itu harus mengenakan ketiga-tiganya. Jadi stylenya Sony mungkin seperti itu ya, ada baju, celana, dan jaket dipadu-padankan dalam sekali penggunaan atau dalam sekali berpakaian. Karena salah satunya tidak boleh kita tinggalkan, maka kita harus mengenakan ketiga-tiganya sekaligus, sehingga kita menggunakan aturan perkalian. Nah, ini ada kata kuncinya dan juga ya, perkalian. Jadi aturan perkalian ini tinggal kita kalikan saja, 6 kali 3 dikali dengan 2 sama dengan 36. Maka cara Sony berpakaian adalah 36. Nah, next lagi. Kita masuk ke peluang kejadian. Di sini ada 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Oke, sih 2 buah dadu berarti untuk menentukan peluang itu rumusnya nanti peluang adalah banyaknya kejadian, kita buat kejadian K aja ya, NK dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau NS atau semesta ya. Ini adalah rumus dari peluang. Oke. First, kita tentukan dulu ada berapa banyak NS-nya atau ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada berapa nih? Di sini ada 2 buah dadu. Oke, 2 buah dadu berarti artinya adalah satu dadu memiliki ruang sampel sebanyak 6, ada 2 buah. Maka hasilnya adalah 36 ruang.
sampel untuk dadu. Next, berikutnya munculnya, berarti kejadiannya ini ya, munculnya mata dadu yang berjumlah 2 atau 4. Oke, sih pakai atau ya. Jadi nanti kita menggunakan aturan penjumlahan. Oke. Pertama kita buat dulu n untuk kejadian jumlah dadunya sebanyak 2. Jumlah dadunya sebanyak 2 berarti dadu satunya itu cuma 1, dadu 2-nya cuma 1. Karena 2 itu cuma 1 tambah 1. Jadi pasangannya adalah 1,1 saja. Sehingga n kejadiannya ini cuma 1 sampel saja, sehingga kita tulis n kejadiannya 1 saja. Berikutnya untuk n atau jumlah dari mata dadu 4. Kejadian untuk yang mata dadu jumlahnya 4. Oke, kita data dulu ya. Kita data dulu yang pertama itu adalah dadu pertama bernilai 1, dadu kedua bernilai 3, dadu pertama bernilai 2, dadu kedua bernilai 2, dadu pertama bernilai 3, dadu kedua bernilai 1. Tidak ada lagi, saya rasa cuman ini saja yang menghasilkan angka 4 di dadu ya. Sehingga ruang sampelnya bisa kita tulis 1,3, 2,2, 3,1. Jadi total ruang sampelnya untuk yang 4 itu ada 3. NK-nya sama dengan 3. Nah, NK yang untuk 2 sama dengan 1. Sehingga kalau kita tuliskan peluangnya, peluang total adalah sama dengan peluang untuk peluang kejadian mata dadu 2 ditambah dengan peluang kejadian mata dadu 4. Jadi kalau kenapa ditambah tadi, karena menggunakan aturan penjumlahan. Karena di sini ada kata-kata atau. Kalau misalnya nanti kata-katanya adalah diganti menjadi dan, maka kita gunakan aturan perkalian. Jadi tanda yang di sini adalah tanda kali jadinya. Oke, peluang untuk yang mata dadu 2 ada peluang kejadiannya, ada jumlah kejadiannya itu adalah 1 dibagi dengan totally 36 ruang sampel, ditambah untuk yang 4 ini kita pakai ada 3 jumlah dari kejadian yang menghasilkan mata dadu 4 dibagi dengan 36, sehingga hasilnya adalah 4/36, atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1/9. Selesai. Seperti itu. Kita lanjut ya. Next lagi. Nah, soal yang ini adalah soal peluang kejadian yang sebenarnya menggunakan prinsip kombinasi di dalamnya. Oke. Kita tulis dulu rumusnya. Kombinasi N kombinasi R itu rumusnya menjadi N faktorial dibagi R faktorial kali N kurang R faktorial. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk kasus pertama. Kasus pertama itu adalah pengambilan yang pertama. Kan 2 kali pengambilan ya dia ya. Pengambilan yang pertama itu ada apa saja yang di dalam kotak ini. Nah, ada bola merah. Jadi kita bahas dulu bola merahnya di pengambilan yang pertama. Oke. Cara membahasnya bagaimana? Kita tinggal hitung total bola merahnya ada berapa? Ada 3. Diambil berapa bola merahnya? Karena yang diminta hanya bola warna putih, jadi bola warna merahnya tidak ada sama sekali. Jadi 3C0 gitu. Terus dikali dengan bola putihnya, karena di sini ada kata-kata dan ya. Jadi di dalam kotak itu ada pencampuran bola, ada warna putih dan warna merah. Nah, sekarang untuk yang bola putih 2, karena jumlahnya 2, C berapa? C1.
Kenapa nggak langsung 2 saja? Karena di sini diminta untuk mengambil masing-masing satu bola. Jadi satu-satu dulu diambilnya ya. Kemudian total bolanya, kalau untuk rumus peluang itu kan banyak kejadian dibagi banyak sampel ya. Nah, sekarang sampelnya di dalam kotak itu ada berapa bola ya? Ternyata di dalam kotak itu ada 3 merah dan 2 putih. Kalau kita jumlahkan menjadi 5 C. Berapa yang mau kita ambil di pengambilan pertama? 1. 1 saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari nanti ya untuk pengambilan kedua. Ada 3 bola merah, diambil 0 karena kita nggak mau ngambil bola merahnya. Kemudian kita kali dengan ada berapa bola putih yang tersisa. Ada 1 bola putih yang tersisa karena di pengambilan pertama sudah diambil 1 bola putih. Jadi 1 bola putih diambil 1. Dibagi dengan, sekarang jumlah bolanya ada berapa? Bola merah sama bola putihnya ada 4 ya. Kok jadi 4 kan? Di sini ada 3 merah dan 2 putih. Ya karena sudah diambil 1 di pengambilan pertama. Jadi 5 bola diambil 1, sisanya 4. Kemudian di pengambilan kedua akan diambil 1 lagi bola warna putihnya. Nah, setelah ini selesai, baru kita selesaikan menggunakan rumusnya. Seperti sini ya untuk pengambilan pertama. 3C0. 3C0 itu caranya adalah 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dikali dengan 3 kurang 0 faktorial. Kemudian yang berikutnya ada 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 kurang 1 faktorial. Dibagi lagi 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 dikurang 1 faktorial. Oke. Nah, kita selesaikan ya. Oh, ini sama dengannya harusnya di bawah. 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 0, berarti 3 juga ya. 0 faktorial kali 3 faktorial. Dikali dengan 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali 1 faktorial. Dibagi dengan 5 faktorial kali 1 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 3 faktorial dengan 3 faktorial bisa kita coret saja. 0 faktorial itu sama dengan 1, 1 faktorial juga sama dengan 1. Next, kita bisa buat menjadi 1 dikali dengan 2 per 1 faktorial ya. Kedua faktorial itu 2 kali 1. 2 kali 1 dibagi dengan 1 kali 1 per 5 kali 4 faktorial. Stop. Kenapa 4 faktorial? Stop. Karena penyebutnya itu adalah tertinggi, faktorial tertingginya adalah 4. Jadi kita stop sampai di 4 faktorial saja. 1 faktorial sama dengan 1 dikali dengan 4 faktorial. Stop. Nah, ini kita bisa coret 4-nya sama satunya. 4 faktorial sama 4 faktorial maksudnya. Jadi sama dengan 1 dikali dengan 2 dikali dengan 1 dibagi 1 kali 1 itu adalah 2 per 5 bagi 1 adalah 5. Nah, ini peluang pengambilan yang pertama. Oke, untuk yang pengambilan kedua. Pengambilan yang kedua itu adalah sama saja 3 faktorial per 0 faktorial dikali dengan, saya langsung saja boleh ya. Di sini 3 faktorial karena 3 kurang 0 sama dengan yang di sebelah sini. Sama ya. Oke, dikali dengan 1 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 1 kurang 1 adalah 0 faktorial per 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 4 kurang 1 yaitu 3 faktorial. Nah, kita tinggal coret saja 3-nya dengan 3-nya, 1-nya dengan 1-nya. Ini kan 0 faktorial 0 faktorial. Jadi 1 kali 1 dibagi 4 faktorial kita uraikan menjadi 4 kali dengan 3 faktorial
dibagi dengan 1 kali 3 faktorial. Yang 3 faktorialnya bisa kita coret, sehingga diperoleh 1 kali 1 dibagi dengan 4 dibagi dengan 1, jadi 1/4. Nah, sekarang yang diminta adalah peluang mendapatkan keduanya berwarna putih. Berarti kan putih dan putih ya, tidak putih atau putih, karena harus dua-duanya warnanya putih. Sehingga menggunakan aturan perkalian lagi. Untuk peluang totalnya kita gunakan aturan perkalian, menjadi sama dengan 2/5 dikali dengan 1/4, atau totalnya menjadi 2/20. Kalau mau disederhanakan bisa menjadi 1/10 saja. Selesai. Next lagi. Nah, ini juga mirip soalnya sama yang tadi. Jadi di sini ada dua kotak ya. Kotak 1, kita tulis dulu ya. Kotak 1. Isinya ada 1 merah dan 2 putih. Di kotak 2 isinya ada 2 merah dan 4 hitam. Oke, diambil masing-masing 1 bola dari setiap kotak secara acak. Peluang mendapatkan bola putih di kotak 1, berarti ini diambil putihnya. Diambil 1 putih. Yang di bawah bola hitam dari kotak 2, berarti yang ini adalah diambil 1 hitam. Baik, karena ada kata-kata dan, nanti kita totalnya untuk peluang total kita akan pakai aturan perkalian, jadi nanti dikalikan hasilnya ya. Oke, kita bahas dulu yang untuk kotak pertama. Kotak 1, peluangnya gimana untuk kotak 1? Peluangnya adalah, peluang kejadiannya berarti ada merahnya 1, berarti untuk merah ya, untuk bola merah, 1 bola merah diambil tidak ada, karena yang mau kita ambil adalah yang putih ya, dikali dengan 2 bola putih diambil 1, dibagi total bola di dalam kotak 1 ada 3 bola, diambil 1 gitu. Nah, kita kalikan 1C0 ya. Sebenarnya untuk cara gampangnya ya, semua yang C0 atau yang tidak diambil itu nilainya akan 1. 3C0 hasilnya 1 tadi kan. Terus sekarang 1C0 juga hasilnya 1. Nanti 4C0 juga 1. Pokoknya semua yang C0 yang belakangnya di sini ada yang tidak diambil gitu, hasilnya adalah 1 kombinasinya. 1 dikali 2 diambil 1, berarti kombinasinya kalau kita menggunakan rumus yang tadi untuk 2C1 itu adalah 2 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 1 faktorial ini dari diambil 1 faktorial yang di belakang itu dari hasil pengurangan 2 dikurang 1. Bagi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2 faktorial. Jadi langsung saja 1 kali 2 per 1 kali 1 dibagi 3 kali 2 faktorial. Kita stop sampai 2. Kenapa? Supaya bisa dicoret sama penyebutnya. Penyebutnya kan 2 faktorial nih. Jadi kita bisa coret 1 faktorial, 1, 2 faktorial, 2 faktorial. Tulis. Jadi 2 faktorial dengan 2 faktorial kita bisa coret. Hasilnya adalah 1 kali 2 dibagi 1 kali 1 adalah 2 per 3 bagi 1 adalah 3. 2 per 3. Nah, kita lanjut lagi untuk ke kotak 2. Peluangnya adalah bola merahnya. Cek dulu.
2 bola merah diambil 0, dikali dengan 4 bola hitam diambil 1, dibagi total bolanya ada 6 bola diambil 1. Oke. Untuk notes supaya cepat ya untuk kombinasi itu gini. Di sini saya kasih notes ya. Note biar cara cepatnya aja, biar kita nggak lama-lama menyelesaikannya. Jadi kalau seandainya ada NC0 itu hasilnya pasti 1. Kemudian kalau untuk NC1 itu hasilnya pasti N-nya. Ini cara cepatnya ya. Nah, jadi kita langsung saja bisa 2C0 sesuai dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 4C1 karena C1 hasilnya adalah N-nya. Jadi 4C1 adalah 4 dibagi 6C1, jawabannya juga hasilnya 6. Sehingga bisa kita buat menjadi, kita sederhanakan ya, ini 2/3. 2/3 juga. Nah, untuk peluang totalnya adalah menggunakan aturan perkalian. Menggunakan aturan perkalian, jadi dari kotak 1 ada 2/3, kotak 2 juga ada 2/3. Kita kalikan, hasilnya adalah 4/9. Jawabannya selesai. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu video dari saya, dan kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan dengan video pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.